tragedi tersebut, kota ini kosong dan kabarnya hanya dihuni oleh makhluk gaib korban pembantaian. Ini dibuktikan dengan seringnya terdengar suara-suara tangisan hingga penampakan sosok misterius berwajah hangus dengan badan tak lengkap lagi. Oradour-sur-Glane merupakan salah satu kota di Prancis yang indah dan damai. Kota ini terbilang cukup besar karena terdapat beberapa toko roti yang menjadi tolak ukur besar atau kecilnya sebuah kota. Pada masa itu, semakin banyak yang menjual roti sebagai panganan sehari-hari, maka semakin ramai penduduk di dalamnya. Kota ini pun maju dalam bidang ekonomi, terlihat dengan dilewati tram antar kota, adanya bangunan restoran, hotel, apotik, dokter umum, pembuat sepatu, dan beberapa toko daging untuk memenuhi kebutuhan warganya. Namun keindahan dan kedamaian kota Oradour-sur-Glane hilang pada tahun 1944. Kota ini seketika hancur saat didatangi pasukan Jerman di bawah pemerintahan Partai Nazi yang sedang melakukan ekspansi di Eropa tanggal 10 Juni 1944. Kedatangan pasukan Jerman tersebut tak lepas dari kabar yang diterima Adolf Dickmann dari dua orang anggota Vichy French yang menyatakan dua anggota pasukan mereka telah disandera anggota pemberontak di wilayah itu. Pasukan Jerman di bawah komando Adolf Dickmann ini langsung mengumpulkan seluruh penduduk di alun-alun kota. Mereka pun langsung menutup jalan masuk dan keluar menuju kota Oradour-sur-Glane. Untuk meredam ketakutan warga, mereka beralasan sedang mendata dokumen penduduk. Mereka lalu memisahkan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Para laki-laki dikumpulkan di lumbung, sedangkan wanita dan anak-anak dikumpulkan di sebuah gereja yang terletak di tengah-tengah kota. Para pasukan Jerman juga menahan 6 orang yang diketahui bukan penduduk asli kota tersebut saat sedang berkendara. Pembantaian itu pun dimulai. Tanpa belas kasihan, para prajurit Jerman menembakkan kaki seluruh penduduk laki-laki dengan senapan mesin. Hal ini bertujuan untuk membuat para korbannya mengalami siksaan dan meninggal perlahan. Selanjutnya, para prajurit tersebut menyiram lumbung dengan bensin dan menyulut api yang langsung membakar 190 tubuh manusia tak berdosa tersebut hingga tak dapat dikenali lagi identitasnya. Hal yang sama juga dialami para penduduk wanita dan anak-anak yang dikunci dalam gereja. Para prajurit Jerman melumuri dinding gereja dengan bensin dan kemudian menyalakan api yang langsung menyambar dan menghanguskan gereja. Beberapa wanita dan anak-anak berusaha untuk melarikan diri melalui jendela gereja. Namun yang terjadi, mereka justru diberondong dengan senapan mesin. Pembantaian yang hanya terjadi dalam hitungan jam ini tercatat telah menewaskan 247 nyawa penduduk wanita dan 205 anak-anak. Tidak cukup membunuh ratusan orang tak berdosa. Sebelum hengkang dari Oradour-sur-Glane, para prajurit Jerman itu sempat menjarah barang-barang berharga di rumah-rumah penduduk sebelum rusak dan membakarnya. Dari ratusan orang yang menjadi korban kekejaman pasukan Jerman, ternyata ada korban yang selamat, salah satunya Robert Hebras. Hebras bahkan masih ingat dengan jelas peristiwa demi peristiwa di tahun 1944 itu. Ia bersama keluarganya diminta untuk berkumpul di alun-alun dan dipisahkan dari ibu serta dua saudara wanitanya. Untuk menghindari dirinya menjadi korban, Hebras bahkan sampai harus berpura-pura tewas di antara tumpukan jenazah kerabat dan tetangganya. Hebras yang saat itu berusia 19 tahun berhasil merangkak tanpa diketahui pasukan Jerman dan menyelinap ke hutan belakang hingga menunggu semua aksi keji tersebut usai. Butuh waktu berjam-jam baginya memastikan seluruh kawasan aman dan mencari jalan menuju rumah kerabat di kota lain yang akhirnya mengetahui jika Hebras adalah salah satu korban yang masih hidup. Hebras pun menceritakan ibunya dan dua saudara wanitanya tewas bersimbah darah di gereja tempat mereka disekap
Sementara ayahnya dan satu saudara wanitanya selamat karena berada di luar kota kecil itu. Kini Oradour sur Glane menjadi kota tak berpenghuni dan disebut sebagai salah satu kota hantu yang paling menyeramkan di dunia karena di dalamnya terdapat kuburan massal. Kabarnya, masa lalu kota Oradour sur Glane yang mencekam dan tragis serta kematian warganya membuat kota ini dihantui arwah para korban. Rangkaian peristiwa misterius serta kemunculan sosok-sosok tak kasat mata pun dikabarkan sering terjadi. Seperti apakah aktivitas supranatural yang menghantui kota ini? Saksikan kelanjutan misteri series Kota Hantu Oradour sur Glane bagian kedua esok hari di jam yang sama.